Shalom buat kita semuanya. Selamat pagi. Hari yang penuh dengan sukacita. Setiap hari Minggu yang saya ingat adalah saya mau beribadah bersama-sama. Kesempatan bawa korban syukur, bawa korban persembahan bersama-sama. Itu kesempatan yang bukan kesempatan yang biasa, tapi kesempatan yang mahal buat kita. Katakan amin. Saya akan bawakan satu tema, melanjutkan perjalanan yang kedua. Melanjutkan perjalanan yang kedua. Mari buka Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Mari buka Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Liburannya udah mau habis. Kita akan segera, yang sekolah akan masuk lagi. Akan ada kerepotan yang sama di dapur. Pagi-pagi akan ada suara-suara yang beberapa oktav akan keluar yang sekian lama semasa liburan gak keluar. Untuk membangunkan anak. Tapi mari kita melanjutkan perjalanan kita. Amin. Haleluya, bangkit berdiri. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Saudara masih mau lanjutkan perjalanan? Harus, gak ada pilihan. Gak ada pilihan, harus lanjut. Cuman kita akan belajar bagaimana harusnya kita melanjutkannya. 2, ya, karena bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Minggu lalu Pak Gembala sudah kupas ayat ini. Kalau Anda mau dapat lebih jelas, Anda harus mendengar berulang-ulang. Kita punya banyak saksi, kita dikatakan marilah kita berlomba dengan tekun. Katakan berlomba dengan tekun. Dalam perlombaan yang diwajibkan saja. Jangan berlomba di tempat di mana Anda tidak disuruh berlomba di sana. Haleluya. Nah, lanjut ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita itu Yesus. Katakan Yesus. Lanjut, dan yang membawa kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Katakan amin. Dia perjalanannya bukan sekedar gagah-gagahan memikul salib, tapi ayat ini berkata dia mengabaikan kehinaan. Jadi kehinaan, saudara, kalau engkau dibully, engkau dihina, direndahkan, itu memang jalannya. Katakan amin. Kadang kita mau ikut Tuhan, kita mau pikul salib, tapi kita gak mau direndahkan orang. Marah waktu direndahkan orang. Marah waktu dipandang hina. Padahal semua itu harusnya engkau ingat, Yesus sudah memikulnya terlebih dulu. Dia berkata, mengabaikan kehinaan, tekun pikul salib. Katakan tekun pikul salib. Saya akan sampaikan gimana sih tekun pikul salib, ganti sukacita. Yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Silakan duduk kembali. Marilah kita melakukannya, artinya gini, marilah kita bertekun dalam iman. Dalam melanjutkan perjalanan saya dan saudara, entahkah adik-adik yang masih sekolah, engkau yang kerja, engkau yang pasutri, engkau yang sudah punya cucu. Marilah kita melanjutkan perjalanan kita, katakan amin. Dan ketahuilah apa yang perlu untuk melanjutkan perjalanan. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2, saya baca berulang kali saudara. Dan di sana saya temukan yang diperlukan adalah ketekunan dalam iman. Dalam perjalanan hidup ini nih kita akan ketemu yang namanya apa? Kehilangan, mendapatkan. Dalam perjalanan hidup ini kita akan alami promosi. Tapi kadang ada masa kita diploncok. Dalam perjalanan kita tuh kita ada cerita sukacita, duka cita.
Melewati semuanya itu, firman Tuhan berkata, lakukanlah dengan mata yang tertuju kepada pemimpin iman kita. Haleluya. Tapi cobaannya adalah di perjalanan, banyak sekali yang membuat mata kita nggak tertuju lagi sama kehendak Tuhan. Kita tertuju kepada ego kita. Mari Matius 21-22. Apa yang jadi ukuran kita waktu mata kita tertuju kepada Yesus? Bangkit berdiri lagi ya. Banyak orang ngerasa gini, kalau dia diberkati, kayaknya itu memang sepantasnya. Waktu dia diberi pekerjaan, dipromosi, dikasih bonus, sehat, baik-baik aja, menikah, gak lama punya anak, anaknya berhasil. Kita ngerasa itu memang pantas Tuhan bikin buat kita. Tapi waktu kita sakit, kita akan bilang, kok Tuhan begini? Waktu kita kehilangan, kita akan bilang, di mana Tuhan? Kenapa? Karena banyak orang, saudara, selalu berpikir ketika dia mendapat, itu hasil kerja kerasnya. Ketika dia dapat, gue kerja. Saya ketemu orang, bukan orang Kristen. Dia bilang gini, kenapa sih lu orang Kristen selalu ngomong apa-apa Tuhan? Kalau gue gak kerja, emang Tuhan bisa kasih? Lu lupa tenaga lu dari Tuhan, nafas lu dari Tuhan. Tapi kalau kita sakit, kita nyembahnya rajin banget. Kalau rajin itu juga. Terus kita tanya, Tuhan di manakah engkau? Tuhan bilang, waktu kau sehat aku setia, waktu kau sakit aku juga setia. Kita sering mengukur Tuhan dari pergumulan kita. Kita lupa dia Tuhan yang maha setia. Dia gak pernah, makanya ada seorang hamba Tuhan bilangnya, dia mengasihi kita. Waktu kita masih dalam dosa, dia udah sayang sama kita. Makanya waktu engkau sakit, engkau gak boleh langsung down dan berkata, di mana Tuhan? Yang tadi. Matius 6 ayat 21-22. Ini catatan Alkitab yang membuat kita ngerti. Harta kita di mana? Ke situ hati kita. Harta kita di mana? Di situ hati kita. Dan Tuhan suka dengan urusan hati. Yang dicari bukan aktivitas luar. Dia suka bicara main hati. Makanya saudara, ketika saudara Marta segitu sibuknya melayani, Tuhan suka dengan hatinya Maria. Maria gak pusing penilaian orang. Maria bukan orang yang pengen disebut baik. Maria rela disebut orang yang gak peduli untuk punya waktu dengan Tuhan. Karena hartanya ada di kaki Tuhan. Baca ini, Matius 6 ayat 21 sampai 22. 2 ya. Kamu berada, di situ hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh ayat tubuh. 22 sekali lagi. Mata Adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Haleluya. Silakan duduk kembali. Perjalanan ini digerakkan oleh apa yang ada di hati dan di mata kita. Kalau kami pergi ke mall, akan kelihatan saudara. Semua akan memilih yang disuka. Kalau abang Anda tahu kalau dia berjalan-jalan kemana-mana yang dilihat apa, dia akan berlama-lama di toko alat musik. Semua dipegangin, semua digenjrengin. Dan nanyanya gak cukup 5-10 menit. Padahal saya tahu dia gak akan beli hari itu. Saudara Keki gak ngeliat gitu. Kalau kita yang gak suka, kita akan bilang ngapain sih. Tapi buat dia, gak usah beli, aku udah seneng. Aku bisa belajar, aku lihat. Oh ini yang bagus, oh ini harga sekian. Dan dia seneng. Ada orang yang seneng dengan otomotif. Kok dia ngelihat pameran mobil ditanyain, padahal duitnya kagak ada. Ada gak ya gitu? Ini nanya aja dulu. Saya paling cuek kalau mau nanya. Dulu ingat tuh kalau itu, gak usah nanya lama, kayak banyak duit aja. Lo emang karena gak punya duit, makanya gue tanyain aja. Kenapa? Saya bilang kan orang yang beli itu gak bawa duit sekarang kan. Apalagi sekarang saya pede banget kemana-mana. Saya bilang orang gak lihat dompet kita, dia lihat handphone. Dia pikirkan kita bisa QRIS semua bayar di mana-mana. Padahal pas itu udah sekarat, kritis. Tapi saya mau bilang,
Apa yang ada di hati? Apa yang engkau sukai di pandangan hidupmu? Ke situ perjalananmu akan menuju. Katakan amin. Coba lihat saudara, pelita tubuh. Penting menjaga mata kita, pandangan kita. Katakan amin. Matamu baik, cara pandangmu baik. Teranglah tubuhmu. Makanya kenapa saudara, pergaulan itu menentukan apa yang kau lihat. Tak mau dilatih di jalan yang dia gak suka. Saya gak suka kalau nemenin suami saya dulu ke toko alat musik. Tapi akhirnya kami ketemu jalan keluarnya. Yang penting dikasih kuota dan baterai handphonenya ada. Betul gak? Disuruh duduk di pojokan, lu pilih, lu mainin sesuka. Aku punya untuk mengalihkan waktuku. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah engkau dan saya masih punya hati itu yang gampang dibawa Tuhan ke jalan yang kau gak suka? Bicara mengikut, melanjutkan perjalanan itu bicara proses. Mengerat keinginan manusia lama. Memilih, kadang kita suka nyanyi, suka-sukamu Tuhan. Tapi sebenarnya waktu Tuhan pilihkan, kita gak suka. Kita gak suka. Di sanalah, kalau engkau hari ini dan saya diberi kesempatan, waktu sekian panjang. Dia mau, waktu kita berjalan melanjutkan perjalanan, dia sedang memanggil kita lewat putranya Tuhan Yesus Kristus yang sudah mempertunjukkan memikul salib. Akhir bulan kemarin Juni saya ke Jogja lagi. Saya nggak tahu kenapa tahun ini sering ke Jogja. Tapi saya mau cerita. Saya enggan sebenarnya pergi. Ketemu orang baru. Yang buat saya nggak nyaman. Aku mendingan di sini aja. Tapi waktu semua kondisinya mendorong ke sana, saya tanya abang penentuan terakhir. Saya berharap abang bilang enggak. Ternyata dia bilang berangkatlah. Waduh. Saya ketemu dengan orang-orang tua yang lain tambahannya. Ada seorang ibu gembala, 2 minggu baru ditinggal suaminya. Go ke Jogja. Doa buat bangsa-bangsa. Saya bilang, yang gini jarang gue temuin. Kami pergi. Dia bukan orang yang kekurangan, tapi dia mau pergi sama kami, naik kereta ekonomi kami di Senen. Di sana saya bersyukur. Kadang-kadang saudara, di situasi yang kita nggak suka, kita nggak pilih, kita nggak mau, biarin hatimu tuh terpaut ke Tuhan. Tuhan akan ajari sesuatu. Dia cerita umurnya 64 tahun. 64 tahun masih jadi WL kasar. 64 tahun. Dan dia bilang gini, Bu, lagi ngobrol panjang lebar. Kami ke sana adalah dalam rangka konferensi untuk doa bagi bangsa-bangsa. Tidak terlalu dipublish, karena itu menceritakan segala daerah-daerah kantong-kantong yang gawat saudara, disampaikan di sana. Dari Aljazair datang, dari Jepang, dari Filipina datang. Semua cerita gimana mereka menginjil di daerah itu. Dan ibu ini bilang sama saya pulang pergi sebangku sama dia. Dia bilang gini, aku lagi mau les. Les apa Bu? Bahasa apa Bu? Bahasa Jepang. Wow, 64 tahun. Saya bilang, masih bisa Bu? Ya, karena Tuhan kasih bangsa Jepang di hatiku. Wah keren nih, 64 tahun. Di rumahnya dia cuma berdua sama suaminya. Suaminya nggak ada, dia cuma sendiri. Bu nangis nggak? Nangis. Sedih. Tapi aku udah terlanjur jatuh cinta sama Tuhan. Kesedihan itu nggak mengambil sukacitaku bersama Tuhan. Saya bilang, kenapa ibu nggak les bahasa Inggris? Inilah sih. Kadang kita nanya orang tuh agak bodoh ya kan. Kita nanya orang tuh kan ukurannya kita ya. Karena aku pikir kok bisa bahasa Inggris bagus. Terus dia bilang, aku udah bisa Bu. Terus jadi saya ganti pertanyaan saya, ibu bisa bahasa apa lagi? Inggris sama Mandarin. Calon mantu saya orang Taiwan, saya lagi injili dia. Tahu nggak saudara, di situ hati saya meluap-luap lagi. Orang yang mau melanjutkan perjalanan, dia akan Tuhan temukan dengan situasi, dengan kondisi, dengan orang-orang yang nggak sama dengan dirinya.
Tapi masalahnya kita nggak mau. Padahal di sana Tuhan sedang bicara sesuatu kepada kita. Pulang dari Jogja, saya hidup banget. Hidup banget saya. Dia bilang, kalau aku gak ada kegiatan, aku akan gila-gilaan, Bu. Nyembah Tuhan. Saya bilang, berapa lama, Bu? Paling lama 6 jam. Dalam hati, berarti itu ibu wifi-nya di mana? Saya matikan. Saya bersyukur, saudara, karena ukuranku dengan dia jauh. Bersyukur ketemu orang yang kayak gitu. Karena aku sedang di-upgrade sama Tuhan. Jangan ketemu sama orang yang cuma nangis-nangis terus. Udah kelamaan kita nangis. Haleluya. Saya bilang keren juga gue nih ngomongin bangsa. Selama ini ngomonginnya bangsal. Coba lihat Mazmur 23, saudara. Tekun memikul salib, katakan. Tekun memikul salib. Salib itu bicara sengsara. Salib itu bicara kesusahan. Salib itu bicara kerugian. Banyak kita datang. Satu hari saya datang melayani di satu tempat. Entah kenapa kuping saya rasa gatal banget. Ketika berdoa, Tuhan beri penghiburan kepada kami. Fokusnya kami. Tuhan kuatkan kami. Tuhan hadirlah di jalan keluar. Baru doa pembukaan tuh. Saya bilang, pulangnya saya bilang gini. Aneh ya orang Kristen. Dia gak tahu dia datang ibadah itu membawa korban syukur ke Tuhan. Bukan bawa pergumulan. Tuhan Maha tahu menjawab pergumulan kita. Kalau cuma sekelebat sedikit gak apa-apa. 90% kami. Cuma 10% tentang Tuhan. Kita selalu pengen Tuhan itu menguntungkan. Tapi bicara salib itu bicara penyerahan. Memberi, melepas. Mazmur 23. Coba saudara baca ayat yang keempat. Sang pemimpin iman itu enggak cuma jalan. Enggak cuma membawa domba itu ditaruh di padang rumput hijau. Domba itu kerjanya bukan tidur di padang rumput hijau. Katakan amin. Haleluya. Bayangin gak kalau kita domba kerjanya tidur di padang rumput hijau terus. Coba lihat ayat yang keempat. Setelah dia ngomong padang rumput, air yang tenang, jalan yang benar. Daud catat ini. Baca ayat ini sama-sama, 2 ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Katakan amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dengar domba-domba Tuhan di GPI Kemah Pujian. Harus ada lembah kekelaman yang kita lewati. Katakan amin. Lembah kekelaman itu enggak sama. Ujian kita aja, kalau Anda mau ujian skripsi aja enggak barengan semua. Betul enggak? Anda akan dipanggil menurut nomor urut. Why orang yang selalu berharap orang mengerti dirinya? Kita dipanggil. Sementara teman-teman kita masih main-main. Kita udah gemeteran nih, baca mulu. Tapi ada yang masih main-main. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Katakan amin. Kalau WL, singer di depan, dia harus strong. Pendeta juga harus strong, betul gak? Di depan jangan kasih muka susah dalam pergumulan. Gak tahu udah nomor urutnya dia udah masuk ruang sidang atau belum? Betul gak? Harus menguatkan dirinya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sedang ada dalam lembah kekelaman? Saya baca Mazmur 23. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu,
gada Tuhan dan tongkat Tuhan tuh dia pegang buat kita. Katakan amin. Karena dia gembala, dia yang pegang gada dan tongkat. Makanya kenapa penting domba jangan jauh dari gembalamu. Katakan amin. Kalau Anda tanya kepada kami juga punya lembah kelam. Tapi kami bersyukur. Kalau ketemu jemaat gak sempet cerita lembah kelam. Karena jemaat udah nyetor di luar dia. Katakan haleluya. Saya ngomong ini biar saudara juga ngalami. Kalau Anda sedang punya persoalan, Anda punya pergumulan, Anda punya kesesakan, ketemu orang langsung setor masalahnya, ceritanya. Anda berbahagia. Amin. Anda gak sempat ditanya, kamu gimana kabarnya? Saya bilang gini, Tuhan, kalau aku di dalam lembah kekelaman, kalau ukurannya belum pas Tuhan, biarin aku ada di sana bersama dengan Engkau ya. Karena kalau aku dikeluarin cepet-cepet dari lembah kekelaman, padahal aku ukurannya belum seperti yang Tuhan mau, aku hanya akan jadi orang yang gampang lupa diri. Aku akan pikir aku hebat, aku kuat, aku bisa menang. Saya ingat firman Tuhan yang berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi batas kekuatanmu. Kalau matamu hari ini di lembah kekelaman, selalu ada gangguan, suasana yang akan membuat kepalamu tertunduk. Engkau hanya lihat jalan di depanmu. Saya mau berkata hari ini, ayo lanjutkan perjalananmu dengan mata yang terangkat tertuju kepada Kristus. Sampai engkau akan bilang, yang ini memang jenisnya mirip, tapi aku akan lewati bersama Tuhan. Katakan amin. Minggu lalu Pak Gembala cerita tentang yang Israel. Saya dikuatkan Tuhan di tempat duduk saya. Tahun 2012 kalau enggak 2011, Bapak Gembala dapat berkat dari orang yang sampai hari ini kami enggak kenal untuk berangkat ke Israel. Kami enggak kenal sampai hari ini. Perantaranya yang saya kenal. Tahun 2000, saya kepengen. Nih, ini saya cerita apa adanya, saudara. Tuhan tuh suka dengan anak-anaknya yang punya keinginan, tapi enggak ngotot. Ngomong sama Tuhan keinginanmu. Saya bilang gini, waktu suami saya berangkat. Saya bilangnya, aku juga pengen sih Tuhan sebenarnya. Masalahnya perantara itu yang kenal saya, bukan suami saya. Loh kok yang disebut namanya suamiku? Bilangin, jatah orang benar tuh gak lari kemana-mana. Dan saya kepengen. Saya ingat saya doa, Tuhan aku pengen ke Israel. 2012, 2014, saya ditawari untuk berangkat ke Israel. Saya ingat itu di bulan November. Kita udah tetapkan jadwal Natal gereja kita. Bu, mau gak bu? Ada pembicara yang gak bisa. Saya belum pernah ke Israel. Gimana bisa saya jadi pembimbing rohani? Bisa bu. Ibu baca aja firman Tuhan. Ibu kuatkan mereka di tempat-tempat bersejarah. Oh oke. Terus udah di ngomongin saudara. Pokoknya per hari dibayar sekian. Wih, itu yang Tuhan tuh tahu menggelitik hati orang. Termasuk saya. Langsung kuambil kalkulator. Berangkat kapan? Karena itu event yang mahal, karena Natal akan di Bethlehem. Saya hitung, tapi begitu hati saya bergembira, di hati itu kayak ada yang nahan. Tahan dulu sukacitanya. Pas saya cek ke Nani, saya ingat itu Natal, gereja ada di situ. Saya tanya abang, aku boleh berangkat enggak? Kadang saya perlu jawaban enggak gitu atau iya gitu. Tapi Pak Gembala enggak jawab iya atau enggak. Berapa banyak sudah yang ngalamin ini kau datang apa Gembala? Saya lihat muka-muka yang bilang, karena dia pengen kita mengenal hati Tuhan. Kecuali kayak anak-anak, kayak Timi nggak boleh dikasih pengertian, dia belum punya pengertian deh. Cuma bilang tidak, iya. Dia bilang berdoalah. Saya ingat saya berdoa, saya cuma dapat mimpi jatuh dari onta, selesai buat saya.
Tuhan tahu aku gak bisa mencerna terlalu dalam, yang ringan-ringan. Dengerin, kalau engkau orangnya dalam, ya dikasihnya dalam. Betul gak? Kalau saya dikasih perumpamaan gak nangkep, waktunya udah ngasih jawaban. Saya bilang ya saya gak jadi berangkat. Dia bilang, Bu sayang banget ini. Kami udah golin loh nama ibu. Bukan pendeta pula, pakai evangelis. Gak tahu dia yang bikin tuh dulu tuh. Saya bilang enggak. Kenapa? Saya udah mimpi gini. Itu kan artinya ibu gak usah naik onta di sana. Wah. Siapa yang setuju? Kalau hati kita udah kesengsem sama sesuatu, kadang Tuhan ngomong, kita tuh bisa ngeles. Betul gak? Oh ini jalan Tuhan. Tapi kalau hatimu ke Tuhan, engkau tuh tahu jatahmu gak bakal hilang. Saya tolak saudara. Nyes gak? Nyes banget. Sakitnya tuh di mana? Gak tahu di mana-mana. Saya bilang, alasan saya cuma satu. Mimpi dan yang kedua, kami Natal di gereja. Ibu melayani? Enggak ada jatahku, cuma duduk jadi ibu gembala. Honor mah kalah jauh lah. Dolar lagi ditawarin. Tapi yang saya mau ngomong ya. Saya ngomong tuh orang terus terang. Tuhan tuh tahu hati saya. Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu waktu engkau ngikut, Tuhan tuh nyes di sini. Tapi dia cium aroma, aku suka yang kayak gini. 5 tahun berlalu. Waktu tahun keempat saya lihat orang dilarang berangkat ke Israel. Waktu saya lihat TV itu hati saya kayak ciut, Tuhan. Gak sempet lah aku ke sana Tuhan. Padahal aku pengen banget ke sana. Cuman ngebatin gitu. Oh kapan lah aman ini aku mau ke sana gitu. 2015 saya ditelepon bulan Mei, saya gak pernah lupa. Kak, dia bilang, Ito, ke Israel kita ya Ito. Hah? Yang bener loh, jangan kasih janji palsu sama gue. Gitu. Iya katanya. Terus pas dibilang, Desember ya Ito. Aduh, saya tuh saudara kayak disiram air dingin. Yang ku lepas Desember, yang ku dapat Desember. Apa yang mau kusangkali tentang Tuhan yang maha mengenal? 2019 dari tanggal 19 Desember sampai 29 Desember saya ada di tanah. Saya nangis ketika saya ada di kandang Bethlehem. Kami nginep di sana. Saya pimpin ibadah di kandang domba di padang Efrata. Hati saya itu kayak terharu, Tuhan. Segininya engkau atur jalanku. 5 tahun aku suka melenceng kadang-kadang kok. Aku gak akurat banget kok sama Tuhan. Kita tuh yang tahu kok bagaimana kita melenceng kanan kiri ya kan. Gak bisa aja kita ceritain. Tapi hati kita tuh kalau ketemu Tuhan tahu kok. Aku udah mangkir, aku udah melenceng. Tapi Tuhan setia. Saya ingat malam Natal. Saya ada di goa itu. Saya pimpin ibadah. Ada seorang hamba Tuhan dari Serpong, dia bawa rombongan. Dia bilang, Bu kami join ya. Oke join. Dan di sana Tuhan menghibur saya. Dia bilang, gak ada yang jadi jatahmu aku buang anakku. Tuhan tahu mengukur waktu buat kita. Kalau engkau mendapat peluang, kesempatan, jangan takut juga untuk menerima. Karena engkau takut ngelihat keadaannya menakutkan. Yang terpenting bukan soal nerima dan nolak. Hadapkan sama Tuhan. Terhubung dengan komunitas rohani. Ngomong. Amsal bilang begini. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Gak cukup cuman Alkitab dan Tuhan aja. Bilang kanan kiri, gak cukup Alkitab dan Tuhan aja. Bukan berarti gak baca dong. Ambong kasih peneguhan aja nih. Membaca Alkitab harus. Tapi banyak orang saudara kena ragi yang namanya roh Farisi. Kalau dia udah doa baca Alkitab, dia ngerasa udah bisa buat keputusan. Waktu engkau takut ya, rasanya nih gak usah deh diterima. Menutup tahun ini ada 2 orang saudara datang.
ngomong ini peluangnya kayaknya gimana. Rasanya kok kayak downgrade yang satu. Saya bilang terima itu. Karena kamu jalan dengan janji Tuhan. Kamu jalan dengan ikat janji sama Tuhan. Gak mungkin Tuhan gak angkat kamu. Gak mungkin. 2 saudara, jangan takut melepas. Jangan takut menerima. Amin. Jangan takut. Kayaknya di tempat baru gak nyaman nih. Masih ada masa padang gurung pencobaan 3 bulan itu. Probation itu. Ada yang setahun. Tapi saya mau bilang begini. Kalau engkau melanjutkan perjalanan. Matamu kepada pemimpin iman. Engkau rela dilatih, dikerat kemalasanmu, dikerat perasaan udah pinter itu loh. Saya selalu bilang gini, kalau orang pindah kerja, dia akan balik ke 0 lagi. Dia akan sibuk senyum sana sini. Siapa yang udah ngerasain itu? Kalau pindah kerja kan, kalau Anda di perusahaan yang lama kayak autopilot, langsung. Anda merem juga itu kerjaan beres. Apalagi kalau udah 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun ini. Merem juga tuh kerjaan. Maaf ya saudara, sampai kursi aja udah tahu ukurannya. Dia duduk tuh kayak prek gitu. Kamu masuk, tadinya bajunya rapi. Bajunya keren. Tiba-tiba, kalau Anda udah lama, Anda bisa tuh pakai sendal, pakai jeans, pakai kaos, bawa tas gembol ya nggak? Ntar gantinya di kantor. Bilang dulu saya tahu yang dimaksud itu. Tapi kalau di tempat yang baru, Anda sibuk biasanya cari baju. Anda akan berpenampilan. Mazmur 23 ayat 4 ini berkata gini. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur aku. Kenapa perlu saudara? Anda bicara. Nggak cukup saya ngomong Alkitab dan Tuhan. Buah roh kesabaran nggak bisa muncul hanya engkau dan Tuhan. Kau harus ketemu orang yang nyebelin. Katakan amin. Betul nggak? Buah roh penguasaan diri. Anda harus ketemu sama orang yang Anda mau marah. Hup, langsung tahan. Dan itu gak bisa di hadirat Tuhan. Anda, kata Tuhan, emang gue bikin salah apa? Apakah Anda sekarang dalam lembah kekelaman? Kak, aku udah nerima tawaran, tapi kok kayak gak nyaman. Jalani dengan mata yang tertuju kepada pemimpin iman. Makanya saya bilang gini saudara. Kita coba tampilin dulu satu gambar yang pertama. Coba lihat. Ini gambar dapur saudara. Berantakan. Gak tahu mau bikin apa nih. Ngelihatnya kacau. Betul gak? Berantakan. Tapi Anda tahu. Dari dapur inilah akan keluar hidangan. Banyak orang cuman lihat hidangan di etalase yang bagus. Coba munculkan. Dari yang begitu, lapar. Makanannya enak. Berapa banyak saudara yang lihat gereja lain enak. Gereja lain bagus. Anda hanya cuma lihat etalasenya. Cuma lihat tampilan akhir. Nggak ada kotoran sama sekali. Tadi nggak ada nih taplak nih gambar ini nih. Kepalanya orang Palestina nggak ada di sini nih topinya. Ditaruh di sini. Betul kan? Oh di sana naik suruh pakai gitu. Nggak ada kan? Tapi dibikin. Orang yang lihat tertarik nggak? Tertarik. Saya mau kasih tahu, hidup kita mengikut Tuhan itu proses. Katakan amin. Hidup kita tuh mungkin sekarang munculkan yang tadi. Masih berantakan. Masih berantakan Nong. Berantakan banget Kak. Ini masih lebih rapih katanya. Kadang panci udah di mana. Tahu nggak ini apa? Perasaan kita masih acak aduk di sini. Betul nggak? Nggak jelas nih mau jadi apa nih ntar. Banyak orang. Dia ngelihat hasil akhir spaghetti. Bagus ya. Hidup lu mah enak.
Lu mah enak diberkati, kamu mah enak keluargamu baik. Ih, kamu mah enak, kamu mah enak, kamu mah enak. Kalau Anda ketemu orang bilang begini, kasihan deh kamu yang gak enak. Kenapa? Kamu harus bilang, kamu gak tahu. Lu gak tahu, lu taunya cuma spaghetti yang dimakan. Lu gak tahu waktu gue ke pasar belanja. Lu gak tahu waktu gue ngiris-ngiris itu yang harus dirajang. Lu gak tahu ya, waktu gue juga capek, berkeringat, gak dipedulin orang. Tapi yang kau lihat adalah spaghetti dihidangkan. Hari ini dengar, rumah tangga kita mungkin hari ini seperti di dapur itu. Gak jelas. Kadang saya bilang gini, ada orang udah mau menikah, tapi hidupnya kayak bujangan. Ada orang udah punya anak, gak mikir dia kalau anak memang harus pakai biaya, gak usah ditangisin. Haleluya. Aku aja satu, udah haleluya 12 kali. Jadi saya tahu kalau 2, 3, 4, 5, 6. Tapi saya mau bilang, yang berantakan itu akan ada waktunya. Semua dicampur, semua diadon. Waktu disajikan, Anda gak bermegah. Orang akan bilang, sungguh Tuhan ada di dapur pembentukan. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari catatanku yang banyak, udah kelewat banyak saudara. Perhatikan tiap nasihat, katakan amin. Perhatikan tiap peristiwa di sekitar hidupmu. Pak Gembala beli timbangan berat badan yang ternyata udah ada di situ katanya masa otot, terus umurnya berapa yang dari timbangan itu. Dia mulai timbang dan saya iri sama dia karena umurnya, body age-nya itu jauh di bawah umur dia yang seharusnya. Saya sama sih, jauh juga tapi di atas. Jauh juga. Dan waktu kami diberkati, kami diajak liburan. Pulang itu berasa dia, leher nih kayak gimana nih, kolesterol apa, badan gak enak. Dia timbang lagi dan dia lihat, dia cek lagi kolesterol. Langsung dia tahu, oke, makasih Tuhan untuk banyak teknologi ilmu pengetahuan yang ku dapat. Ada orang kadang-kadang dikasih diagnosa dokter, sibuk dia nengking diagnosa dokter. Boleh nggak? Boleh. Tapi ingat, itu peringatan, katakan amin. Jangan ditengking, hidup seenaknya. Dia mulai bilang, asam uratmu dites dulu. Karena saya sangat suka makan yang justru sebenarnya membuat asam urat naik. Bertobat. Banyak orang dikasih peringatan. Dia sibuk bilang gini, tapi kan aku suka. Gimana dong, aku suka. Anak-anak muda, katakan haleluya. Katakan haleluya. Amin. Amin. Mari buka lagi tadi. Ibrani 10 ayat 36. Saudara, yang kurang buat orang Kristen bukan dengar khotbah, bukan bahasa roh. Saya perhatiin, yang sering kali meleset dari kita adalah kita kurang buat keputusan, kita kurang bertindak. Kita bisa rajin ibadah, kita bisa doa, tapi kita nggak bisa buat keputusan dan bertindak. Saya bilang beberapa orang, kalau doa, jangan sibuk kau doa dirimu doang yang ngomong sama Tuhan. Berapa banyak di waktu teduhmu kau bisa dengar Tuhan yang ngomong. Firman yang direnungkan. Sampai dia nunjukin, kamu begini nak. Kalau
Kalau setiap doa pagi, setiap saat teduh, setiap kau baca firman, engkau nggak menjadikan firman itu cermin yang mempertontonkan siapa dirimu dan siapa dirimu yang seharusnya. Ada yang salah. Diagnosa dokter itu harus jadi peringatan buat kita. Nasihat orang di sekeliling kita itu harus jadi peringatan buat kita. Katakan amin. Sampai saudara akan lihat ketika engkau bertekun, engkau akan dapat apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalau Anda udah batuk, minum es, terus minum es. Hatimu sedang menebal. Pasti gak bisa dengar suara Tuhan. Pasti. Karena tubuh ini bait Allah. Kalau dia udah kasih warning, istirahat nak, cepat tidur nak, kita udah mengabaikan dia. Biarlah hari ini kita belajar saudara, bertekun dengan mata yang memandang kepada pemimpin iman. Katakan amin. Buat saya peringatannya, kau lagi ada kerjaan, lupa makan. Pak Gembala tegur saya dengan keras, kau gak bisa dengar suara Tuhan. Wong suamimu udah ngingetin, badanmu udah bersuara. Terus kita bilang, ini kan gak dosa, bukan soal dosa. Bagaimana dia bisa mengarahkan engkau ke kanan ke kiri, kalau engkau gak bisa rawat tubuhmu dengan baik. Amin. Amin. Hari ini, lihat kita akan tutup dengan Ibrani 10 ayat 36. Kita gak ngomong ketinggian soal mendengar suara Tuhan. Kita akan ngomong tentang diri kita. Berapa banyak orang diajarin nabung. Nabung. Kok gak bisa denger? Udah biasa ngabain. Berapa banyak kita saudara, udah diingetin. Jadi suami begini, gak denger. Jadi istri begini, gak denger. Jadi anak begini, gak denger. Percayalah saudara. Tuhan maha baik buat engkau dan saya. Tapi kalau hari ini saya sampaikan ini, ayo kita aware, bangun untuk diri kita, supaya kita bisa membangun orang lain. Mari bangkit berdiri. Dulu saya orang yang boros, yang gak punya catatan tentang pengeluaran. Gak punya. Satu hari, dulu pernah lakukan, dengerin ya. Dulu pernah lakukan, karena kami di Pasutri diajari. Tulis. Tapi ketika hidup enak itu gak ditulis lagi. Bukan soal enak gak enak, gak disiplin gitu saya. Sampai beberapa tahun yang lalu saya ketemu catatan saya lagi. Saya gak pernah buang catatan yang seperti itu. Walaupun kadang sering gak dibuka lagi, lupa ditaruh di. Satu hari saya ketemu catatan saya. Saya bertobat lihat catatan saya. Tuhan ampun ya. Dulu di Pasutri diajarin, uang kecil aja ditulis. Sekarang aku uang gede, padahal kosongnya banyak banget, minusnya banyak banget. Dan Roh Kudus tuh bicara di hati saya, bukannya aku gak tuntun hambaku, kau yang gak mau lakukan. Dengar jemaat kemah pujian, bukan dia gak tuntun, kita yang suka kompromi, gak perlu begitu. Dulu waktu diomongin di Pasutri, saya melihat Among, aneh banget harus masukin yang kecil-kecil. Kenapa gak ngomong aja, makan 2 juta. Kenapa harus di breakdown yang kecil? Karena Tuhan suka orang yang setia perkara kecil. Ayo lanjutkan perjalanan. Waspada di hati ini. Makin dipercaya banyak. Makin kau harus hati-hati. Makin engkau lihat menurun ke bawah, makin engkau juga harus hati-hati. Waktu
waktu kita menyembah nanti. Izinkan Tuhan tuh bicara di hati kita. Biarkan firman tuh jadi lampu sorot. Bukan untuk mempermalukan. Bukan untuk mengekspos dengan maksud yang jahat. Saya percaya sampai sejauh ini saya berjalan. Dia Tuhan yang punya maksud sangat baik. Baca ayat ini bersama-sama. 2 ya. Sebab kamu memerlukan. Supaya sesudah kamu memperoleh. Sekali lagi. Sebab. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Haleluya. Amin. Di sana engkau akan bisa bilang, Tuhan, kalau aku di lembah kelam, enggak usah dipercepat Tuhan kalau belum pas ukurannya. Kau akan bilang di lembah kekelaman, aku mengambil keuntungan dekat dengan Tuhan. Sampai kau akan bilang gini, setelah lembah kekelaman, ke padang rumput lagi kok. Setelah lembah kekelaman, ke air yang benar lagi kok. Dia tuntun kita. Dia tidak punya maksud jahat atas hidupmu dan hidupku. Amin. Ayo katakan yang membelah laut, yang membuka jalan.